dia dari peak luar biasa jauh, mungkin ada 20-30 kilo kali dari sini ya. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Wuling. Pak Gonggong kebetulan belum datang, nanti sekitar jam 10.30 dia akan hadir di sini. Nanti berarti dia di tengah-tengah acara atau pas selesai Q&A kali ya, dia bikin speech. Di era digitalisasi ini kita dituntut sebagai wartawan bukan hanya bisa nulis, tapi juga bisa bermain di platform digital. Karena itu bukan untuk media kita juga kok. Itu untuk pribadi kita, karena seperti kita tahu bahwa banyak orang yang menjadi terkenal gara-gara dia bermain di dunia digital, entah itu YouTube, TikTok, Facebook, ataupun sekarang ada Geris yang lagi booming lah ya. Nah, tadi saya ngomong sama Pak Agus Leo bahwa Twitter juga masih minatnya masih rendah, tapi rupanya itu juga punya potensi gitu loh. Mungkin someday itu akan kita bahas, tapi kali ini kita akan membahas mengenai TikTok dan IG Reels. Ini luar biasa karena TikTok itu bukan aja mainan orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil Pak. Anak saya SMP itu udah punya TikTok gitu loh. Saya sendiri suruh joget-joget gitu loh. Bapaknya saya bingung gitu suruh ngapain gitu. Jadi tapi viewernya lumayan gitu, tapi belum dimonetize. Iya, silakan. Sebenarnya mau terima kasih sama Wuling sama Forward udah ngundang saya. Dan terima kasih juga teman-teman sudah meluangkan waktu ini semua, really appreciate it. And aku mau piggyback dulu tadi ke komentarnya MC di mana apa pas itu sejujur saya juga nggak tahu. Karena kayak tadi dilihat kayak fashion planner kayak baik banget gitu kan. Dan aku selalu komentar kalau ditanya sama orang ya aku tanda kutip storyteller gitu. Aku suka cerita. TPI satu lagi saya lupa apa tuh. Nah, di mana konteksnya itu biasa kan 20 menit atau 30 menit. Di mana isi kontennya ya kalau saya sih dulu konsumsinya aku dan Pak Yul. Bahkan saya konsumsi 30 menit gitu. Iklan pun saya konsumsi karena saya nggak punya entertainment lain ya. Tapi satu berkembangnya zaman begitu kita udah masuk ke dunia digital di tahun 2000-an ada YouTube. Nah YouTube ini average-nya itu tinggi menitnya, tapi masih di bawah TV di mana 10 menitan dan 15 menitan. Fast forward lagi ke 2017-2018 di Cina ada yang namanya Douyin. Douyin itu adalah short video, di mana sebenarnya TikTok. Karena Cina mempunyai ambisi besar, dia beli suatu aplikasi di Amerika yang namanya Musical.ly. Dinikahin Douyin sama Musical.ly, jadilah TikTok. Dan 2020 terjadilah COVID. Entah gimana caranya, TikTok itu naik akhirnya. Dan dari 2018 punya tren di Cina, di mana 1 menit video 9:16 vertikal itu ke bawah ke Amerika. Dan seperti kita tahu, apapun yang hype di Amerika, akhirnya masuk ke negara timur. Nah, trennya apa nih bedanya gitu ini semua konteksnya? Ya sebenarnya namanya konten informasi menurut saya secara makro ya. It's just information gitu. Tapi cara distribusinya ya beda. Kalau misalkan dulu zamannya TV mungkin ya dalam konteks Wuling ini ya sifatnya adalah informasi atau bahkan infotainment and that's about it. Dimana kalau misalkan di YouTube ya review doang. Nah kalau misalnya di TikTok nih cuma boleh ngelakuin itu cuma dalam waktu konteks 1 menit. Dan itu tantangannya itu. Dari sana aku lihat makin kesini attention span anak muda makin pendek nih. Dan kita ngomong apakah dia nanti pas tuanya, pas sudah berumurnya bisa panjang nggak gitu? Kayaknya nggak mungkin gitu. Ya makin lama makin pendek juga gitu. Jadi dari sana saya berasa emang sudah mempunyai kewajiban, terutama kita semua yang praktisi di dunia media ini tahu perkembangan zamannya seperti apa. Dimana per hari ini secara data di 2020 ada 50 juta kreator, tapi hanya 2 juta yang profesional. Definisi profesional apa? Bener-bener profesinya itu. Makan minum dapatnya dari situ gitu. Sisanya itu tanda kutip ya side hustle. Side hustle itu kerja sampingan. Jadi dilihat dari sini 50 juta ini masih kecil banget kan ya. Kita bayangin dan yang tanda kutip profesional baru 2 juta gitu. Dan menurut aku ini konteksnya global.
Dimana ya kita mungkin kagak tahu lah ya, Indonesia kan data NPWP NIK aja susah ya. Tapi poinnya aku adalah di global age kalau misalnya masih 2 juta berarti di Indonesia kan berapa sih gitu. Nah, tapi uniknya industri ini, kalau aku ngomongin ekonomi dikit, kagak evenly distributed. Artinya apa? Cuma menangin top 1% aja, bahkan mungkin top 0.1% aja. Kenapa? Karena semakin kalian eksis, itu ada compounding efeknya, semakin eksponensial lagi gitu. Jadi pertanyaan besarnya gimana caranya kalian eksis dulu, gimana caranya kalian matos dulu gitu. Jadi dari 2 juta ini pun paling cuma berapa banget yang benar-benar luar biasa itu. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah kayak, oke Gus, ada 2 juta ini terus bukan siapa-siapa. Saya bukan expert di bidang ini semua gitu. Dan secara akademis pun ini saya kasih lihat, saya punya surat dari saya punya dosen pas saya kuliah, dibilang saya tuh murid termales. Dimana one of the laziest student. Jadi menurut aku, kenapa aku sharing ini? Bukan mau kasih tau bahwa, oh lu hebat ya Gus, nggak gitu. Tapi poinnya saya adalah nggak usah butuh kepintaran untuk menang di kreator ini gitu. Cuma ngerti harus gamenya seperti apa. That's it. Jadi menurut aku bukan kayak rocket science, kayak kita harus bisa segala macam, kagak gitu. Jadi itu yang akan aku sampaikan. Terus double klik ke akunya, dimana kalau ngomongin secara perjalanan, aku mulai tanda kutip aktif di Instagram tuh akhir 2016 sebagai fotografer dan videografer. Terus itu masih bisa dibilang aku nggak menjadikan itu profesi, karena ya aku punya kerjaan sampingan. Habis itu, kerjaan utama, jadi ini cuma kerjaan sampingan. Nah di 2020 ada TikTok, aku coba main TikTok juga. Tapi ya cuma main aja, kagak diprofesikan. Sambil berjalan di 2020 ini, again, Amerika, ada jargon namanya kreator ekonomi. Di mana kreator ekonomi ini, mereka punya ambisi, semua orang itu bisa jadi siapa-siapa di dunia digital ini. Dan itu kreator ekonomi punya jargon, hype banget di Amerika pas kita pertama kali pandemi. Karena ya semua orang nggak tahu mau ngapain, jadi kreator aja. Hype banget di Amerika. Dari sana akhirnya aku pengen tahu apakah kreator ekonomi ini juga ada di Indonesia. Shorts video, di mana 60 second video di bawah. Di mana 9:16 vertical format. Kalau yang ini barusan ini bapak-bapak nih semuanya udah ibu-ibu mainnya landscape, ini vertikal. Anak zaman now kayak gini, nggak ada nih yang gini lagi. Anak zaman now gini semua. Nah, habis itu buatnya itu sesuatu yang trending, bukan sesuatu yang original lagi. Zaman dulu atau enggak, at least di zamannya aku lah ya, di 2012, 2013, 2014, kalau kita ikutin tren, dikatain lu kagak original, lu ikut-ikutan. Di zaman now, TikTok ikut-ikutan itu sesuatu yang kayak santai aja, emang udah normalnya seperti ini. Nah jadi ini yang mungkin aku bisa bilang salah satu mind shift yang susah, karena aku pribadi susah gitu. Karena kayak ikutin tren kayak seakan-akan pansos banget deh, kayak gue kurang original gitu. Tapi mau kagak mau, karena namanya TikTok itu algoritma itu memenangkan trending, jadi mau kagak mau kita harus ikutin tren untuk kita bisa menjaga eksistensinya kita. Nah, mungkin ada pertanyaan kayak, oke Gus, kenapa shorts content itu sekarang jadi mendadak kayak gini gitu? Paling simpelnya, shorts content itu lebih gampang didistribusikan. Aku punya konten banyak banget di YouTube tuh ngebahas buku. Dimana udah aku ngebahas buku pun masih ditanyain, bos premisnya apa sih bos? Aku bahas buku 7 menit. Kayak pengen tahu ya poinnya apa gitu. Nah, kenapa aku cerita ini? Human behavior sama dengan kayak ya sama tuh terhadap kayak orang kasih buku nih buku The War of Art lu baca nih, apa sih, kayak lu kasih gua aja isinya apa gitu, sama kayak shorts gitu perilakunya gitu, bahwa gue kagak peduli cuy lu makan apa tiap hari, gue peduli lu sekarang isinya apa gitu bukunya gitu. Jadi sama kayak, karena gampang untuk didistribusikan. Dan ini semua faktanya apa Gus? Jangan cuma ngomong doang gitu. Jadi ada fakta di mana kalau misalkan kita ngomongin long form dan short form, orang tuh engage-nya tuh di long form mungkin lebih banyak.
Short form mungkin lebih kecil. Kenapa? Ya karena ya short form pendek kan, jelas. Tapi uniknya secara exposure-nya atau mungkin di dunia agensi ngomong impresi, short form lebih tinggi. Secara bisnis, secara otak yang pengen cari duit, pasti prefer yang mana? Short form. Kalau sama kok. Bisa dijualnya sama gitu. Ngapain gua susah-susah bikin long form tapi ini bakal di bawah gitu kan. Jadi itu logika mereka perusahaan-perusahaan yang sekarang hajar di short form. Pokoknya ini lebih gampang didistribusikan, hajar aja terus. Yang penting kita cari usernya sebanyak mungkin. Nah, oke Gus, lo kayak gitu terus ada data yang beneran memvalidasi lu punya hipotesa gak? Nah, contoh ini dari Tuber Labs, di mana YouTube klaim pas dia udah mulai ngerjain shorts, uploadsnya naik 199%, viewsnya naik 514%. Jadi dengan asumsi ini data benar, bahwa emang sekarang trendingnya itu ke short video 9:16 di bawah 60 second dan harus catchy, gampang dikonsumsi. Oke, terus masuk ke King of Shorts form, di mana adalah TikTok. Di mana kalau misalkan ngomongin TikTok, di sini udah ada yang main TikTok, boleh angkat tangan atau ini home-nya dia. Dan yang bikin TikTok addicting adalah full frame, abis itu tinggal nge-scroll terus. Itu yang Douyin di 2018 revolusioner. Bahwa dulu di 2018 Instagram pun masih 4:5, ya kan? Nah, tapi dia revolusioner dengan udah pokoknya satu frame, gue pengen kontennya gitu. Itu Douyin coba revolusioner. Apa yang bikin TikTok menarik? Karena algoritma itu langsung for you page. Kalau zaman Instagram, kalau 2012-2013, itu masih kadang-kadang kan chronological. Kalau TikTok, Douyin, perusahaan Cina ini berasa bahwa gue lebih tahu dibanding lu tahu. Gue tahu apa yang lu mau. Makanya jadi dia begitu pencet langsung ke for you page. Dan ini adalah salah satu ladang untuk kita punya eksistensi besar. Semakin sering kita punya konten muncul di sini, eksistensi kita makin tinggi. Jadi kalau ngomongin TikTok UI, ini ada for you page yang orang biasa ngomong FYP, ini adalah bisa dibilang tanda kutip dewanya lah. Setiap kali konten pikirnya adalah gue punya konten bisa masuk FYP gak? Dimana kita bakal bahas di slide berikutnya. Dan tadi kan saya udah ngomong terhadap tren kan. Nah pertanyaan gimana nih? Tren apa nih Gus yang gue bisa tahu gitu? Pertama dari sini kalian bisa tahu di for you page berarti kan secara algoritma TikTok sudah memberikan validasi bahwa konten tersebut ada di for you page. Dan validasi berikutnya adalah mungkin angka-angkanya, oh udah 8.000 likes, udah 88, udah share 197. Berarti TikTok udah berasa ini menarik. Nah tren berikutnya dari sini gimana cara tahu trennya? Ya kita tonton trennya apa sih. Terus uniknya TikTok langsung bisa cek dia punya lagu apa sih yang trending. Nanti aku bisa ngobrol lebih panjang di slide-slide berikutnya. Nah tren berikutnya cara cari tren yang lain gimana? Pakai Discover. Dimana di Discover kita tahu nih apa aja nih yang lagi hashtag yang lagi ngetrend. Dan bedanya sama Instagram, kalau Instagram zaman dulu kan cuma kasih tahu hashtag ngetrendnya tuh apa aja kan. Kalau di TikTok dikasih tahu kontennya tuh apa gitu. Langsung di sini. Jadi kita langsung bisa klik. Jadi emang TikTok ini ngebuat kita lu seproduktif mungkin lah. Karena semakin sering konten diupload di TikTok, balik lagi user dia makin banyak. Itu dia yang pentingan. Nah pertanyaan adalah oke Gus, gimana caranya masuk ke FYP dimana viral gitu kan. Konten di 2020 konten aku per hari ini masih yang paling viral ini ada konten 2020 aku Juli 12 4,4 juta, di likes 450.000, komen 1.500, di share 505, di save sampai hampir 6.000. Gimana cara untuk viralnya itu banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi yang kalau secara makro untuk kita bisa lebih produktif nanti langsung Q&A. Secara makronya adalah pertama adalah 1 second rule. 1
One second rule sih Gus. Pertama langsung bisa ke hook apa nih? Jadi ini salah satu aku punya konten di TikTok yang aku main basket, dapat 3,3 juta views. One second rule aku apa? Aku bilang bahwa guys, gue sakit. Orang kamu kan sakit apa bro? Aku ngomong di post covernya tuh, gue sakit nih. Gue shoot bola masuk terus. Orang ke hook. Emang beneran gue shoot bola masuk terus, jadi orang nonton. Nah, abis itu kalau bisa tuh max 30 seconds. Kenapa? Karena TikTok itu mendewakan yang namanya retention rate. Retention rate itu bisa ngomong completion. Contoh, 60 detik nih ya. Kalau misalkan orang cuma nonton 30 second, berarti retention rate-nya berapa persen? 50, benar. Semakin tinggi retention rate tersebut, jadi contoh 60 orang nonton sampai 58, itu kalian pasti didewain sama TikTok. Tapi susah kan bikin orang nonton 60 detik. Lebih gampang orang bikin nonton 15 detik atau 30 detik. Jadi untuk beginner, menurut aku 30 detik itu max. Jangan tanda kutip so ide, oh gue punya konten daging banget Gus, gue harus sampai 1 menit, gue harus sampai 2 menit gitu. Susah, naik. Terus storytelling, dimana aku yakin aku paling awam di sini, kalian semua lebih jago storytelling dibanding aku. Tapi yang menurut aku menarik di TikTok, yang kalau kalian konten-konten viral, selalu ada peran antagonisnya. Setiap kali konten viral itu pasti ada peran antagonisnya menurut aku ya. Di konteksnya aku, oke Gus, kalau gitu lu punya peran antagonis di bola basket ini apa gitu? Aku menciptakan peran antagonis di mana penyakit tersebut, di mana aku sebagai subjek karakter utama ada peran antagonis penyakit, di mana aku shoot masuk terus. Jadi bikin orang kayak, oh ada peran antagonis ini, penyakitnya ini gitu. Jadi bikin orang engage gitu. Dan ya aku yakin kalian pasti lebih tahu lah terhadap storytelling teknik gitu. Tapi itu salah satunya. Dan pastiin easy to consume gitu. Kalau misalkan easy to consume sih menurut aku sangat subjektif ya. Menurut aku mungkin gampang dicerna, buat kalian kagak, dan vice versa gitu. Tapi sebisa mungkin pemikiran kalian adalah crowdnya gue berapa banyak, di umur berapa sih gitu. Kalau misalkan crowd gue 18-25, ya sebisa mungkin jangan pakai terminologi yang aneh-aneh gitu. Ya gue sekali kan. Begitu dia hype, udah aku tinggal kasih tau aja, ini ada anak muda mendadak dapat 1 miliar. Dapat 1 miliar juga aku viewsnya, tapi dia doi dapat rupiah, aku dapat views ya, tapi ngerti lah ya. Terus abis itu ada juga challenge di TikTok, contoh yang kemarin ada ring light. Aku nggak tahu kalian ada yang konsumsi TikTok atau enggak, tapi apapun yang ngetrend di TikTok langsung ikutin aja. Sekali lagi bedanya sama di kita punya zaman dulu, ikutin terkesan ngopi, bahkan sampai plagiarism kan, terutama di dunia media gitu. Di TikTok sesuatu yang normal. Kayak, ya ikutin terus aja gitu. Kenapa? Karena TikTok udah tahu bahwa konten kayak gini tuh di FYP-in terus. Kepoinnya aku tadi, FYP itu nomor dewanya gitu. Apapun yang FYP munculin di kalian, berarti TikTok tuh secara kagak langsung kasih tahu, lu kalau mau misalkan mau masuk FYP juga, lu bikin kontennya sama. Aku tahu misalkan kalau kalian dari dunia media pasti agak bingung kan, kayak, bro, itu namanya integrity kan. Tapi di TikTok gak ada yang peduli. Karena poinnya TikTok adalah bikin duit. Nah lanjutin ke aku punya poin terhadap ini yang tadi aku bilang masalah bukan masalah, fitur dia langsung bisa tahu lagunya apa. Jadi aku notice ini lagu ngetrend terus di aku punya FYP, aku klik lagunya. Waduh, sudah ada 137.000 videos pakai lagu ini. Dan bisa dicek kan, ini berapa views, ini berapa views, ini berapa views, ini berapa views, berapa views. Jadi indikatornya banyak nih. Masuk pertama tadi yang aku bilang masuk ke FYP, berarti itu indikator pertama kan. Berarti ini konten sudah cukup keren untuk TikTok taruh di FYP. Terus cek lagunya. Dicek lagunya ternyata udah ada 137.000 orang pakai lagu tersebut. Validasi kedua. Validasi ketiga. Ini kalian klik satu-satu, berapa nih viewsnya? Kalau tinggi-tinggi semua, berarti itu udah trend.
Dan kalau konteksnya adalah mau mencari eksistensi, inilah caranya. Nah, edit guideline-nya gimana nih? Kayak apakah sampai se-PR itu Gus, kayak gue harus masuk ke Premiere Pro, ke CapCut segala macam? Kalau ngomongin TikTok kagak. Dia membuat sesimpel gitu. Gitu kita pencet tadi lagunya itu, langsung bisa pencet use this sound. Sesimpel itu gitu. Jadi kagak usah tuh yang kita ada post production yang kayak keren banget harus taruh di Premiere Pro, kagak usah gitu. TikTok kayak gitu aja cukup gitu. Dan di TikTok orang-orang tuh suka banget yang namanya beat drop. Ada yang ngerti gak beat drop atau nggak paham ya? Coba ya aku demonstrasi ini. Jauh banget. Itu beat drop gitu. Dimana umur 20 belum punya 100 juta, umur 30 belum punya 1 miliar, ngedrop kan. Terus di sininya baru kontennya kalian. Ya jadi aku nggak tahu nih, contoh bullying kayak mobil 300 juta cek, asuransi gratis cek, terus bullyingnya. Jadi orang suka, jadi yang aku ngomong tuh beat drop. Kamu tahu bahasa Indonesia apa beat drop ya? Poinnya adalah kalian kasih tahu sesuatu yang bikin orang menarik, hooknya. Terus habis itu pas beat dropnya kalian kasih tahu kenapa ini menarik. Pancingan. Pancingan nanti, ya hook. Ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Contohnya apa nih? Gus kayak itu kayak terlalu straightforward ya Gus. Kayak ikutan tren-tren gitu kan gampang banget ya, semua anak muda juga bisa ngelakuin. Oke. Contoh lainnya apa? Ini kompetitor, bullying. Dimana hooknya dia apa nih? Ya kan? Di 1 detik pertama udah berasa mobil langka apaan sih gitu? Emang ada mobil langka gitu? Walaupun terkesan dari sisi retail, dari sisi konsumen pada umumnya berasa nggak mungkin lah ada mobil langka gitu kan. Tapi mau nggak mau kita harus bikin itu untuk orang berasa pengen konsumsi gitu. Aku tahu mungkin ya bahasa medianya clickbait lah ya. Dimana aku jujur kagak tahu sih kenapa clickbait itu jadi terkesan negatif ya. Karena kan at the end of the day media itu peduli sama impression. Dimana impression itu terjadi kalau misalnya kita bisa clickbait, ya kan? Aku nggak ngerti kenapa terkesan negatif sih. Dimana aku ngomong di YouTube aku, kenapa ngomongnya clickbait? Kenapa ngomongnya click through ratio? Tapi itu another thing. Jadi poinnya aku adalah kesini adalah kalian sebisa mungkin bikin sesuatu yang kayak ekstrim banget gitu. Kayak absurd, kayak emang kagak mungkin langka juga, tapi kalian tahu juga anyway gitu. Dan habis itu di beberapa detik kemudian langsung kasih tahu juga sesuatu yang kayak ekstrim, kayak wah keren banget gitu kan. Nah, habis itu baru kasih tahu dia punya fitur. Ini semua menghasilkan berapa? 194.000. Jadi kalau kalian melakukan konten original juga bisa. Tapi again, kita punya peraturan masih sama. Di bawah 30 detik. Ini cuma 20 detik. Ada hooknya. Hooknya itu sesuatu yang ekstrim, kayak benar-benar kayak absurd buat kalian, terutama kalian yang beneran ngerti motor otomotif. Kayak kalian lihat ini pasti kalian merasa apa? Kayak apaan sih langka gitu kan, kayak enggak lah biasa aja kali gitu kan. Tapi itu yang dikonsumsi gitu. Karena goalnya apa nih? Kalau goalnya cari exposure, ini harus kalian lakukan. Kalau goalnya edukasi, ya lakukanlah long form. Jadi ngerti perbedaan antara short form dan long form itu bedanya apa? Dimana short form fungsinya adalah nyari asistensi, long form fungsinya untuk beneran engage edukasi customer kalian tuh seperti apa sih. Nah, other platforms, secara tadi kan pembukaan ngomongin cuma TikTok sama Reels ya. Aku komentarin sih, kalau ngomongin short video, jangan sampai kelupaan YouTube. Karena kemarin itu aku juga barusan meeting sama YouTube, emang lagi push banget YouTube Shorts. Kenapa ya? Kompetisi. Mereka lihat TikTok mau lawan mereka mau hajar balik kan, sesimpel itu sih. Nah jadi yang ngomongin segala macam, kenapa YouTube Shorts itu the best lah gitu. Jadi secara
UI-nya aku mau cerita dikit, dimana kalau YouTube kalian klik di sini ada pencet shorts, habis itu di sini bisa langsung pencet gimana create shorts-nya. Instagram juga di sini ada reels, terus kalian bisa klik pencet reels-nya. Apa nerd itu bahasa Indonesia apa ya? Sekutu buku aku, overthinking aku. Ini materi yang kalian harus pelajarin, yaitu ada pertama retention rate yang tadi aku bilang 60 detik kebanyakan average-nya berapa persen. Kalau misalkan di bawah 70% itu jelek. Kalau kalian di atas 70%, aku yakin kalian udah pasti jadi selebgram seminggu 2 minggu kemudian. Terus kalau misalkan apalagi nih average watch time-nya, jadi tadi seperti sama kayak misalkan aku bahas dari atas ya, ini total play time adalah dari konten tersebut totalnya berapa banyak yang dikonsumsi. Jadi misalnya salah satunya 145 jam orang konten di video aku tersebut. Average watch time-nya berapa? Cuma 7,6 second. Dimana ini adalah yang aku bilang cuma 1 menit, tapi yang konsumsi 7,6 second doang. Watch full video berapa? Cuma 2,77%. Reach audience ya ini berapa banyak orang yang disuguhkan konten tersebut. Dan kalau ngomongin oke, Gus bawahnya mana? Ini 2. Kalau misalkan kalian bisa bikin yang watch full video di atas 70%, ya again kalian pasti jadi selebgram. Average watch time ini tergantung kalian punya konten, tapi sambil mendekati 30-40 second, itu kalian juga pasti jadi selebgram. Ini contoh yang aku punya YouTube. Kenapa menurut aku YouTube itu bisa dibilangin salah satu ladang yang hijau untuk short video? Karena kalau kalian lihat ini ada yang aneh gak dari sini? Ada yang mau komentar? Kok itu 117 reference YouTube punya analytics masih kacau. Jadi itu poinnya aku kenapa YouTube ladang hijau nih sekarang nih. Nggak semua orang main dan bisa ke 117. Alhasil YouTube berasa ini luar biasa banget nih konten. Alhasil 4,6 juta. Tapi kan kalian kontennya emang harus bagus juga ya. Bukan berarti kalian taruh YouTube Shorts langsung 117%, kagak kayak gitu. Tapi poinnya aku kalau misalnya konten kalian bagus dan habis itu kena di YouTube-nya, ya kalian bisa mengeksploitasi mereka punya analytics yang akhirnya nge-booming kalian punya views gitu. So yeah, what not to do, balik ke TikTok dan atau bahkan YouTube juga, kayak Reels juga sama kurang lebih ya. Dimana ini yang aku merahin, jangan pernah taruh teks di sini. Kenapa? Karena mengganggu, nggak kelihatan lebih tepatnya. Karena kan kalau kalian taruh tadi, cobain mobil langka di sini, nggak ada yang kelihatan. Cobain mobil langka di sini, nggak kelihatan. Jadi dari sini semua kalian harus juga belajar empty space-nya di mana sih kalau kalian pengen ada talking head-nya. Kalian apa ya tahu lah ya, kalau misalkan di fotografi sama videografi kan ada row of thirds kan, pasti ada empty space di atasnya gitu. So ini beberapa yang menurut aku krusial banget, jangan sampai konten kalian udah bagus tapi gara-gara captionnya kalian taruh di sini. Dan kalau ngomongin TikTok lagi, aku highly recommend kalian masuk ke pro account, dimana nanti ini bakal di-share deh ya, ini slide bakal di-share ya. Oh iya, jadi kalian masuk foto, tapi punya aku adalah kalian pastiin kalian itu masuk ke pro account. Kenapa? Karena akan ada analytics ya. Karena banyak banget dari aku punya tanda kutip murid di aku punya 20% viral komentar, bro, gua posting jam itu jam berapa ya bro? Ya aku juga nggak tahu.